Santapan Harian Jumat 3 Juli 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-12. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-20 hingga ayat ke-25. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Yesus, Sang Guru Agung, tenangkan segala kegelisahan yang memenuhi pikiran kami. Biarlah firman-Mu mengalir lembut, seperti sungai yang menyegarkan hati yang letih. Ajarlah kami mendengar dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. 1 Samuel 12 ayat 20-25. Samuel berkata kepada bangsa itu, "Jangan takut, kamu memang telah melakukan semua kejahatan ini, tetapi janganlah berpaling dari Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah berpaling untuk mengikuti ilah kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu kesia-siaan belaka. Demi namanya yang besar, Tuhan tidak akan meninggalkan umat-Nya, sebab Tuhan telah berkenan menjadikan kamu umat-Nya. Mengenai aku, sekali-kali aku tidak akan berdosa terhadap Tuhan oleh karena berhenti mendoakanmu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya saja takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan setia dan dengan segenap hatimu. Sebab lihatlah betapa besarnya hal-hal yang telah dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu." Sahabat Scripture Union Indonesia, menjadi pengajar adalah tugas mulia, karena pengajar membawa orang yang diajar ke arah yang lebih baik. Karena itu, pengajar haruslah orang yang memiliki keahlian khusus dan pengalaman, seperti Samuel. Siapakah Samuel? Ia pemimpin Israel sejak masa muda sampai tuanya. Ia tidak pernah mengambil apapun, menindas atau memeras siapapun, serta menerima suap dari tangan siapapun. Ia tidak pernah melakukan kesalahan terhadap bangsanya. Samuel mengungkapkan pertolongan Tuhan terhadap bangsanya dari perbudakan Mesir, dari tangan Panglima Sisera, dari serangan bangsa Filistin, dan Raja Moab. Namun, saat ada ancaman dari Nahas, mereka meminta adanya seorang raja. Menurut Samuel, itu berarti menolak Tuhan, karena sesungguhnya Tuhanlah raja mereka. Meskipun ada penolakan, Tuhan tetap mengasihi bangsanya. Ia mengabulkan permintaan mereka. Maka Samuel mengajar mereka untuk takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan suaranya, tidak menentang titahnya, dan tetap mengikutinya. Demi meneguhkan iman bangsa Israel, Samuel meminta agar Tuhan menurunkan guruh dan hujan. Maka terjadilah seperti yang dimintanya, dan seluruh bangsa menjadi sangat takut kepada Tuhan. Peristiwa ini menyadarkan bangsa Israel akan dosa-dosa mereka kepada Tuhan. Kembali Samuel mengajar mereka untuk beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan setia, karena Tuhan tidak akan meninggalkan umat-Nya. Pengajaran Samuel mengingatkan kita juga akan kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Ada perintah yang juga harus kita laksanakan, yaitu tetap beribadah kepadanya.
selalu mendengarkan firman-Nya, dan tidak menyimpang darinya. Ingatlah, Tuhan tetap menolong anak-anak yang dikasihinya, meski mereka pernah melakukan kesalahan, asal kembali kepadanya. Peringatan bagi kita adalah, jangan kita terus berbuat dosa, karena akan ada akibatnya. Belajarlah mengikuti jalan kesetiaan kepada Tuhan kita. Mari kita berdoa. Di tengah banyaknya jalan yang terbentang di hadapan kami, tuntunlah langkah kami untuk tetap berjalan di jalan kesetiaan-Mu. Saat hati kami goyah, jadilah kompas yang mengarahkan kami kembali kepada kasih dan kebenaran-Mu. Biarlah hidup kami mengalir seperti sungai yang setia menuju laut, terus mengikuti kehendak-Mu sampai akhir perjalanan kami. Di dalam anugerah kasih-Mu, Yesus, kami memohon. Amin.